Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UPN Veteran Jakarta dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang watermarking. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Ramadan dengan NIM 21105110029 dan rekan saya Fahri Muhammad Ihsan dengan NIM 21105110037. Watermarking. Watermarking merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melindungi karya digital dengan menyisipkan informasi ke dalam data atau karya digital yang ingin kita lindungi hak ciptanya dengan tanpa mengubah atau merusak isi data yang akan kita sisipkan informasi watermarking. Watermarking merupakan watermarking Watermarking merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melindungi karya digital dengan menyisipkan informasi ke dalam data atau karya digital yang ingin kita lindungi hak ciptanya tanpa mengubah atau merusak isi data atau karya digital yang akan kita sisipkan informasi watermarking. Watermarking pertama kali ditemukan pada abad ke-13 di pabrik kertas Fabriano, Italia. Dengan cara penemuannya itu membuat kertas setengah jadi, kemudian ditekan oleh cetakan gambar, dan ketika kering maka kertas tersebut akan terlihat watermarking atau penandanya. Ya, bisa dilihat berikut adalah contoh dari kertas yang sudah dicap sehingga timbul gambar dan juga tulisan. Ini dia yang kita sebut dengan teknik watermarking dengan cara dicap. Watermarking sendiri merupakan pengembangan dari teknik copyright konvensional. Watermarking merupakan pengembangan dari cara konvensional memberi label copyright yang mudah sekali untuk dilakukan atau diganti, itu dengan cara memotong atau mengedit label tersebut menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Pada gambar berikut terdapat watermark konvensional berupa tulisan watermark di bagian kanan bawah, dan pada saat kita melakukan editing dengan Photoshop maka dengan mudah kita dapat menghilangkan tulisan watermark di bagian kanan bawah tersebut dengan cara mengcrop gambar, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Tulisan watermark menjadi hilang dan watermark sudah hilang. Inilah kelemahan dari watermark konvensional. Maka kemudian muncullah watermarking digital. Watermarking digital yaitu untuk melindungi citra digital agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hak yang akan dilakukan oleh pencuri karya citra digital tersebut. Watermarking merupakan bentuk lanjutan dari cara konvensional untuk pemberian label copyright untuk melindungi citra atau karya digital. Label atau copyright ditempelkan pada gambar itu merupakan cara konvensional dalam memberi watermark atau label. Kelemahan dari cara tersebut yaitu tidak efektif melindungi copyright, sebab label bisa dipotong atau dibuang, diedit menggunakan aplikasi contohnya tools Adobe Photoshop. Cara untuk melakukan watermarking yaitu dengan cara disisipkan ke dalam data multimedia atau citra digital. Watermark terintegritas di dalam data multimedia. Kelebihan dari watermarking sendiri yaitu setiap penggandaan atau copy data multimedia akan membawa watermark di dalamnya. Watermark tidak bisa dihapus atau dibuang. Itu merupakan tujuan untuk melindungi copyright, pembuktian kepemilikan, dan fingerprinting. Watermark tidak dapat dipersepsi secara visual
atau auditor karena watermark tidak boleh merusak kualitas media host atau karya digital yang di watermarking. Selain itu, watermarking juga harus bersifat robustness, kokoh terhadap manipulasi yang ditujukan untuk merusak atau menghapus watermark atau melakukan lanjutan dari perubahan watermarking. Watermark juga harus secure, hanya pihak yang punya otoritas dapat mengakses watermark. Komunikasi yang dijalankan yaitu one to many. Next. Tujuan dari watermarking yaitu melindungi isi karya digital dengan copyright. Lalu yaitu pembuktian kepemilikan. Selain itu, watermarking bertujuan untuk user authentication atau fingerprinting, mengautentikasi pengguna spesifik, lalu untuk menjaga integritas atau originalitas dari data atau media digital. Dan itu juga pemberian itu juga dapat melindungi karya digital dari si pembuat karya itu sendiri. Next. Kemudian ada fragile watermarking. Fragile watermarking merupakan salah satu teknik watermarking yang memiliki kelebihan yaitu tidak merusak kualitas. Penyisipan watermark tidak merusak kualitas citra. Citra yang diberikan watermark terlihat seperti gambar aslinya. Tidak terlihat adanya perubahan atau penyisipan watermark. Uncopyable. Setiap penggandaan atau copy data multimedia akan membawa watermark di dalamnya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Erasable. Watermark tidak bisa dihapus atau dibuang oleh pemilik citra. Authorization watermark dapat dideteksi ekstraksi kembali sebagai bukti kepemilikan atau copyright atau deteksi perubahan. Next. Kelemahan dari fragile watermarking ini juga yaitu tidak robust terhadap perubahan, mudah dihapus, mengganti semua bit LSB dari media berwatermark. Fragile watermarking merupakan data sisipkan dengan tidak begitu kuat sehingga jika dokumen yang sudah di watermark mengalami manipulasi, maka setelah kita lakukan proses akan terdeteksi bagian mana yang dimanipulasi, yaitu contohnya pada gambar itu akan terjadinya perubahan. Tujuannya itu untuk menjaga integritas atau originalitas dari media digital tersebut. Next. Selanjutnya ada contoh lain teknik watermarking yaitu robust watermarking. Data disisipkan dengan sangat kuat sehingga jika ada berusaha menghapusnya, maka gambar atau suara yang disisipkan maupun audio dan lain sebagainya itu akan ikut rusak dan tidak punya nilai konvensional lagi. Tujuannya itu untuk menyisipkan label kepemilikan media digital. Gambar berikut adalah salah satu contoh dari robust watermarking. Watermarking dengan sangat kuat melekat di gambar, dan apabila kita mencoba untuk menghilangkan watermarking di bagian tengah, maka gambar di bagian tengah akan ikut hilang sehingga tidak ada lagi nilai komersial yang terkandung di dalam gambar tersebut. Ini adalah contoh apabila kita berusaha untuk menghilangkan watermarking di bagian tengah, gambar akan menjadi hitam di bagian tengah. Memang watermarking akan hilang, tetapi sudah tidak ada lagi nilai komersial yang terkandung di dalam gambar. Teknik watermarking dapat dilakukan pada teks,
yaitu teknik watermarking dapat dilakukan pada dokumen seperti MS Word. Pada gambar berikut adalah salah satu contoh dari watermarking pada teks. Biasanya watermarking pada teks akan diletakkan di bagian belakang teks sehingga teks masih akan terlihat atau masih bisa dibaca. Tetapi di belakang teks terdapat watermarking siapa pemilik dari teks tersebut. Ini sama-sama menguntungkan bagi pembaca dan pemilik teks. Untuk pemilik teks, teksnya tidak akan di hak milik oleh orang lain karena tetap ada watermarking yang menempel, tetapi untuk segi pembaca juga masih bisa membaca teks yang tergantung di dalamnya. Teknik watermarking juga bisa dilakukan di audio, yaitu dilakukan pada MP3 atau WAV. Kemudian teknik watermarking juga bisa dilakukan pada citra, yaitu dilakukan pada citra, contohnya JPEG dan lain-lainnya. Gambar di atas ini adalah salah satu contoh lain dari watermarking untuk citra atau gambar. Teknik watermarking juga bisa dilakukan pada video, yaitu dilakukan seperti pada MP4 dan MP5 video. Untuk video kami menggunakan contoh dari YouTube. Di sini bisa kita lihat di kanan atas terdapat watermark siapa pemilik dari video ini atau siapa pembuat dari video ini. Karena sering kita jumpai video dari YouTube di-repost pada sosial media lain tanpa menyertai tanpa menyertai sumber dari video tersebut, sehingga pemilik atau owner dari video tersebut akan merasa dirugikan, sehingga kebanyakan owner dari video di YouTube akan memasang watermark untuk mencegah hal tersebut. Selain itu juga teknik watermarking dibagi menjadi dua, ada yang visible dan invisible, yaitu teknik watermarking yang terlihat dan tidak terlihat. Selain invisible dan visible watermarking, watermarking juga dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan domain kerjanya. Di sini yaitu metode dalam ranah spesial. Metode ini melakukan cara dengan menyisipkan watermark langsung pada nilai bit dari pixel citra. Lalu yang kedua ada metode dalam ranah transform, yaitu metode ini menyisipkan watermark pada koefisien transformasi dari citra. Selain itu juga teknik watermarking juga dibagi lagi jadi metode-metode lainnya, contohnya metode LSB yang merupakan teknik dari steganografi. Selanjutnya, untuk lebih lanjutnya terkait metode-metode tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Fahri Muhammad Ihsan. Baik, terima kasih Fajar. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penerapan fragile watermarking pada gambar atau citra. Di sini terdapat dua gambar. Pada gambar kiri adalah gambar asli sebelum di watermarking, dan pada gambar kanan adalah gambar setelah disisipi watermark. Memang secara kasat mata tidak terlihat adanya watermarking. Inilah salah satu kelebihan dari fragile watermarking, sehingga menurut kami akan lebih sulit dilihat oleh orang yang ingin mencuri, orang yang ingin mengedit atau ingin mencuri gambar tersebut. Selanjutnya adalah algoritma dari watermark ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan watermark seukuran dengan citra yang akan disisipi. Untuk kali ini kita menggunakan gambar cabai dan paprika yang akan kita watermark dengan gambar gajah. Diusahakan gambarnya harus seukuran agar lebih mudah di watermark. Untuk algoritma kedua, yaitu kita akan menyisipkan watermark
pada seluruh pixel citra dengan metode LSB, dan berikut adalah hasil watermarking. Tadi kita sudah menyinggung tentang algoritma LSB. Algoritma LSB atau Least Significant Bit adalah salah satu algoritma yang biasa digunakan untuk melakukan steganografi dengan mengubah bit terakhir dengan nilai 1 byte lebih tinggi atau lebih rendah. Sehingga kami menyimpulkan bahwa fragile watermarking ini menggunakan teknik steganografi juga. Tetapi perbedaannya pada steganografi, cover hanyalah pengecoh untuk menyembunyikan data yang ada di dalam cover. Sedangkan untuk fragile watermarking, bit-bit yang tidak terlihat lah yang melindungi cover tersebut. Sehingga apabila bit-bit yang tidak terlihat tersebut rusak saat di deskripsi, maka sudah dipastikan bahwa citra tersebut sudah diotak-atik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti kami akan memberikan salah satu contohnya. Nah, berikut adalah contoh algoritma LSB. Misalkan, sebagian pixel adalah citra yang bisa kita lihat bit-bit ini, sekelompok pixel berwarna merah. Lalu kita misalkan watermark adalah 0111. Lalu kita encoding, dan berikut adalah hasil encoding yang telah kita lakukan. Dan hasilnya pixel berwarna merah akan berubah sedikit. Namun perubahan tersebut sangat minim dan mungkin tidak terlihat kasat mata. Selanjutnya, algoritma yang terakhir adalah kita akan mengekstraksi watermark dengan mengambil bit-bit orang. Selanjutnya, algoritma yang terakhir adalah kita akan mengecek apakah gambar tadi sudah diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengekstraksi watermark dengan mengambil bit-bit LSB pada setiap pixel. Lalu kita akan menyatukan kembali menjadi gambar semula. Nah, di sini kita bisa lihat watermark hasil ekstraksi masih utuh, berarti gambar kita belum atau tidak diedit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun apabila di sini kita testing, selanjutnya kita akan men-testing modifikasi citra berwatermark. Nah, di sini kita mencoba untuk deletion attack atau menghapus gambar, namun tidak menghapus semuanya, hanya bagian kecil dari cabai tersebut. Dan di sebelah kiri ada citra berwatermark yang sudah diedit, dan di sebelah kanan adalah watermark hasil ekstraksi. Bisa dilihat watermark menjadi rusak dan gambarnya tidak utuh seperti semula. Ini yang menandakan bahwa gambar tersebut sudah diedit atau diotak-atik oleh orang lain. Menurut kami, deletion attack ini sangat berguna apabila terjadi penipuan terhadap suatu gambar. Jadi kita bisa tahu apakah gambar ini sudah diotak-atik atau dihapus atau tidak. Selanjutnya, kita akan testing modifikasi berwatermark, yaitu insertion attack atau menambahkan gambar. Nah, di sebelah kiri kita bisa dilihat adalah citra berwatermark dan yang kita tambahkan gambar cabai. Lalu setelah diekstraksi, hasil watermarknya terlihat menjadi rusak, yang menandakan bahwa gambar tersebut sudah diinsert atau ditambahkan gambar lain tanpa sepengetahuan sang owner. Ini sangat berguna juga karena untuk meminimalisir penipuan gambar, sehingga kita bisa mengetahui apakah gambar ini sudah ditambahkan dengan objek lain atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya adalah testing modifikasi citra berwatermark dengan brightness attack. Brightness attack ini atau menerangkan gambar. Bahkan pada saat brightness attack pun akan terlihat watermark hasil ekstraksi ini juga ikut rusak.
Jadi kami rasa fragile watermarking ini sudah cukup aman untuk melindungi gambar kita. Bisa dilihat kita berwatermark di sebelah kiri ini sudah dinaikkan brightness-nya. Lalu saat kita mengekstraksi hasil watermarknya, watermark terlihat rusak, berarti sudah ada diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, kami rasa itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.